Dan untuk memastikan gak ada orang yang bisa memasuki kamarnya saat Rahman sedang pergi, seperti sedang bekerja, dia membuat sebuah alat listrik sederhana yang dipasang di gagang pintu. Intinya siapapun yang mencoba membuka pintu atau memegang gagang pintu dari luar akan tersetrum. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini ada sebuah kisah asmara yang terjalin di negara India dengan kejadian yang gak disangka-sangka banget deh. Lika-liku percintaan mereka harus mengalami cobaan yang berat dan harus bisa dilaluinya. Sejauh mana kita akan berjuang demi cinta? Apapun jawabannya, nampaknya sulit nih untuk melampaui pengorbanan yang telah dilakukan pasangan romantis tapi gila bernama Sajita dan Rahman. Melihat perbedaan yang besar dimulai dari agama hingga status ekonomi, Sajita dan Rahman gak yakin nih jika hubungan mereka direstui keluarga atau bahkan masyarakat di negara konservatif seperti India. Namun keduanya gak kehabisan akal. Suatu hari di tahun 2010, Sajita memutuskan untuk melakukan suatu hal gila agar bisa bersama Rahman. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kisah ini terjadi pada tahun 2010 di Nenmara, sebuah wilayah yang berlokasi di Kerala, negara bagian paling selatan India. Rahman, lelaki 24 tahun, yang berprofesi sebagai tukang listrik, jatuh cinta dengan tetangganya, yaitu gadis 18 tahun bernama Sajita. Sayangnya perbedaan kelas, agama, hingga ekonomi membuat keduanya bukan pasangan yang ideal di mata masyarakat. Gambaran singkatnya, Rahman beragama Islam, sedangkan Sajita beragama Hindu. Dari sini aja udah kelihatan kan betapa tingginya tembok penghalang hubungan mereka. Dan keduanya tentu tahu konsekuensi apa yang akan mereka dapat jika memaksakan untuk terus bersama. Intinya gak bakal bisa hidup dengan damai, yang ada malah dimusuhi keluarga masing-masing dan jadi pembicaraan masyarakat sekitar. Dan bener aja, ketika keduanya memberitahu orang tua masing-masing tentang hubungan ini, keluarga mereka menolak keras. Meskipun begitu, Sajita gak kehabisan akal. Dia gak mau menyerah dan berpisah sama Rahman. Akhirnya pada tanggal 2 Februari 2010, di malam harinya, gadis 18 tahun itu memutuskan untuk kabur dari rumah dengan membawa 4 pasang pakaian dan memutuskan tinggal di rumah Rahman. Lebih spesifiknya lagi, tinggal di kamarnya tanpa sepengetahuan orang tua dan adik perempuan Rahman yang tinggal satu atap dengannya. Keluarga Sajita yang menyadari bahwa sang putri hilang melaporkan hal ini kepada polisi. Namun investigasi polisi nggak membuahkan hasil. Seolah-olah Sajita hilang di telan bumi. Padahal kenyataannya dia sedang bersembunyi di rumah sang pacar yang lokasinya nggak jauh dari rumahnya, hanya berjarak sekitar 500 meter aja. Tinggal di kamar orang diam-diam tentu bukanlah hal yang mudah buat dibayangkan ya guys. Apalagi kalau rumahnya ini hanya rumah sederhana, bukan rumah yang luas, terus ruangannya ada banyak gitu. Dan untuk memastikan gak ada orang yang bisa memasuki kamarnya saat Rahman sedang pergi, seperti sedang bekerja, dia membuat sebuah alat listrik sederhana yang dipasang di gagang pintu. Intinya siapapun yang mencoba membuka pintu atau memegang gagang pintu dari luar akan tersetrum. Setrumnya pun bukan setrum yang tegangan tinggi, tapi cukup untuk bikin orang syok dan mengurungkan niat masuk ke kamar Rahman. Dan ternyata usaha ini berhasil. Buktinya selama bertahun-tahun, Sajita bisa tinggal di kamar Rahman tanpa ketahuan siapapun. Selama tinggal di kamarnya, Rahman memastikan Sajita nggak akan kelaparan. Dia selalu makan 3 kali sehari dengan porsi yang cukup. Meskipun dia lagi malas makan, Rahman selalu memaksanya dan juga menyuapinya. Pokoknya berasa dunia milik mereka berdua deh, so sweet banget. Untungnya, selama tinggal diam-diam di kamar Rahman ini, Sajita nggak pernah sakit yang mengharuskannya untuk dibawa ke rumah sakit. Kalau iya sih nggak tahu ya, gimana caranya mereka bisa keluar dari kamar tanpa ketahuan. Apalagi kalau sakitnya itu sampai nggak bisa ngapa-ngapain, seperti nggak bisa jalan sendiri,
tentu aja bakal susah buat Rahman ngeluarin Sajita dari kamarnya sendirian. Dan mungkin pertanyaan lain yang muncul adalah, gimana caranya kalau Sajita mau pergi ke toilet? Jadi ternyata, Sajita hanya bisa ke toilet saat keadaan rumah lagi sepi atau pas malam hari, di mana orang-orang lagi tidur. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Gak kerasa, Sajita telah tinggal di kamar Rahman selama lebih dari 10 tahun. Tapi kok bisa ya, 10 tahun gak ketahuan? Sampai detik ini, AA juga bingung sih ya. Kenapa bisa gak ketahuan selama bertahun-tahun? Tapi faktanya emang begitu. Pas AA riset kasus ini, ternyata media-media di luaran sana juga kebingungan kenapa gak ketahuan. Hingga pada 10 Maret 2021, dengan segala persiapan yang matang dan kehati-hatian, Rahman memutuskan untuk pergi dari rumahnya dengan Sajita dan mencari pekerjaan baru. Dia kabur dari rumah karena beberapa alasan. Di antaranya, Rahman sering cekcok dengan orang tuanya dan dia kasihan lihat Sajita terus-terusan harus dikurung di kamar, sedangkan mereka berdua nggak mau berpisah. Entah bagaimana caranya, Rahman bisa mengeluarkan kekasihnya dari rumah, sekalian barang-barangnya tanpa ketahuan. Yang jelas, Sajita akhirnya berhasil melihat dunia dengan bebas untuk pertama kalinya semenjak lebih dari 10 tahun hanya berada di kamar. Saat itu Rahman telah berusia 34 tahun, sedangkan Sajita berusia 28 tahun. Pasangan tersebut mengontrak sebuah rumah di Vitanaseri, di mana lokasinya hanya berjarak sekitar 2,7 km dari rumah Rahman sebelumnya. Dan kalau menurut AA, lokasinya ini kurang jauh ya kalau niatnya mau kabur. Tapi mungkin karena beberapa alasan, mereka berdua hanya bisa kabur dengan jarak yang cukup dekat. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang mereka bisa hidup layaknya pasangan pada umumnya. Sajita bisa melakukan apapun yang dia mau, pergi ke kamar mandi kapanpun dibutuhkan. Sebuah kemewahan yang nggak bisa didapatkan selama lebih dari 1 dekade. Setelah kabur dari rumah, Rahman juga memutus segala kontak dari orang tua dan saudaranya. Karena bagaimanapun juga, keluarganya lah yang membuat dia memutuskan untuk melakukan hal nekat seperti ini. Jika aja keluarganya mau menerima hubungannya dengan Sajita, maka Sajita nggak perlu berkorban dan bisa hidup layaknya manusia normal. Ngomong-ngomong, karena Rahman ini tiba-tiba menghilang dari rumah, keluarganya juga lapor ke polisi. Namun usaha pencarian polisi nggak membuahkan hasil. Dari sini AA bertanya-tanya juga sih, sebenarnya ini beneran dicari atau enggak sih sama polisinya? Padahal kaburnya ini nggak jauh dan ya ada di dekat rumahnya. Tapi ternyata tetap nggak bisa ditemuin. Tepat ketika harapan keluarganya untuk menemukan Rahman mulai pudar. Pada tanggal 8 Juni di tahun yang sama, salah satu kerabat Rahman nggak sengaja melihat Rahman di daerah Nenmara. Sang kerabat langsung melaporkannya pada polisi, dan dalam pencarian kali ini, akhirnya polisi berhasil menemukan Rahman dan tempat kontrakannya dengan Sajita. Mereka kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pasangan tersebut menjelaskan kepada polisi rahasia mereka selama ini tentang Sajita yang kabur dan diam-diam tinggal di rumah Rahman selama lebih dari 1 dekade. Dan begitulah ceritanya. Makanya kita bisa tahu kisah ini karena mereka berdua sendiri yang cerita. Mereka juga memohon untuk gak memisahkan keduanya dan dibiarkan hidup bersama. Sajita mengatakan bahwa dia sangat mencintai Rahman serta ingin hidup dengannya. Dan pasangan tersebut akhirnya secara resmi bisa bersama dengan menggelar pernikahan sederhana pada Rabu 15 September 2021 dan disaksikan pemimpin daerah setempat. Meskipun keluarga kedua belah pihak masih menentang hubungan mereka, kabarnya orang tua Sajita dan Rahman gak datang saat pernikahan digelar. Pada akhirnya kekuatan cinta mereka lah yang menang, dan keduanya melanjutkan tinggal berdua di Vitanaseri. Sebelumnya AA mau minta maaf ya, kalau untuk bahasan kali ini bukan seperti yang diharapkan seperti kriminal case yang lainnya. Gak tahu kenapa AA mau bahas yang ringan-ringan dulu nih, biar nggak gila aja bahas kasus kriminal. Jadi itu tadi kisah asmara berliku antara Rahman dengan Sajita. Mereka membuktikan bahwa keduanya bisa bersatu terlepas dari segala perbedaan
dan pandangan negatif masyarakat. Sebuah akhir yang happy ending lah pokoknya. Gak sia-sia juga nih, Sajita rela ninggalin keluarganya selama lebih dari 10 tahun untuk bisa tinggal bersama Rahman. Tapi menurut AA nih ya, sebuah pengorbanan yang gak akan mungkin terlintas di pikiran kebanyakan orang ya, karena terlalu mustahil buat dilakukan. Kisahnya bagus nih kayaknya kalau diangkat jadi film genre romantis atau drakor. Dan semoga kalian terhibur ya dengan kisah kali ini. Jika kalian punya diskusi atau ada yang tahu tentang kasus ini, bisa tinggalin komen kalian di bawah ya. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.